Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena sampai malam hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sepanjang hari ini mungkin ada banyak hal yang telah kita lalui, pekerjaan, pelayanan, pergumulan, bahkan kelelahan hidup. Namun kita percaya, Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan malam ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang, membuka diri untuk mendengarkan suaranya dan menerima kekuatan baru melalui firman-Nya. Kiranya melalui renungan malam ini, iman kita boleh diteguhkan, hati kita dihiburkan, dan hidup kita semakin dipimpin sesuai kehendak Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Malam ini kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu agar Engkau berbicara kepada hati kami dan menuntun hidup kami semakin dekat kepadamu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah renungan malam ini. Penuhi kami dengan damai sejahtera dan sukacita daripadamu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah hati kami dikuduskan dan pikiran kami supaya kami layak menerima firman. Dan biarlah Roh Kudus membuka pengertian kami, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, jangan membuat pertemuan doa menjemukan. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 20 ayat 46 dan 47. Firman Tuhan berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang." Pertemuan doa seharusnya merupakan pertemuan yang paling menarik. Tetapi sangat disesalkan, pertemuan ini sering diadakan dengan tidak semestinya. Banyak orang menghadiri khotbah, tetapi melalaikan pertemuan doa. Dalam hal ini pun diperlukan pemikiran yang serius. Akal budi harus dicari dari Allah, dan rencana harus diadakan untuk mengadakan pertemuan itu supaya menarik. Orang lapar akan roti hidup. Kalau mereka mendapatkannya di pertemuan doa, mereka akan pergi ke sana untuk mendapatkannya. Pembicaraan dan doa yang panjang dan menjemukan tidak pada tempatnya di mana-mana, dan terutama di pertemuan sosial. Mereka yang penuh semangat dan selamanya sedia berbicara diperkenankan mengesampingkan kesaksian anggota yang takut dan malu. Mereka yang paling dangkal pengetahuannya biasanya berkata paling banyak. Doa mereka panjang dan dibuat-buat. Mereka menjemukan malaikat-malaikat dan orang-orang yang mendengarkan mereka. Biarlah permohonan yang panjang dan meletihkan itu diadakan di bilik berdoa. Kalau seseorang mau berdoa demikian, biarlah Roh Allah masuk ke dalam hatimu, dan dengan demikian segala formalitas yang kering akan dijauhkan. Kristus memberi kesan kepada murid-muridnya bahwa doa mereka harus singkat, mengungkapkan hanya yang mereka perlukan, dan tidak lebih. Dia menunjukkan durasi doa mereka, mengungkapkan kerinduan mereka untuk berkat-berkat jasmani dan rohani, serta rasa syukur mereka untuk hal itu. Doa teladan ini sungguh luar biasanya. Doa itu meliputi keperluan semua orang. 1 atau 2 menit sudah cukup panjang untuk sesuatu doa yang biasa. Mungkin ada kesempatan di mana doa disusun dalam cara yang istimewa oleh Roh Allah, di mana permohonan diadakan dalam roh. Jiwa yang penuh kerinduan menderita batin,
dan merintih datang untuk mencari Allah. Roh manusia bergumul seperti halnya dengan Yakub dan tidak berhenti tanpa manifestasi kuasa Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Tetapi banyak orang mempersembahkan doa dalam cara yang kering seperti berkhotbah. Orang seperti ini berdoa kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah dan sesungguhnya mengerti apa yang mereka lakukan, mereka akan terkejut melihat kelancangan mereka karena mereka berkhotbah kepada Tuhan dalam cara berdoa. Seakan-akan pencipta semesta alam memerlukan informasi tentang persoalan umum yang ada sangkut pautnya dengan perkara-perkara yang sedang terjadi di dunia. Segala doa seperti itu adalah bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Doa seperti itu tidak ada artinya di sorga. Malaikat-malaikat Allah jemu dengan itu, serta manusia yang terpaksa mendengarkannya. Dikutip dari buku Nasihat kepada Jemaat, halaman 408-409. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami dengarkan malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk tetap setia dalam persekutuan dan pertemuan doa. Tuhan, kami rindu agar setiap persekutuan dan ibadah yang kami lakukan tidak menjadi sesuatu yang menjemukkan, tetapi menjadi tempat di mana kasih-Mu nyata, sukacita-Mu dirasakan, dan setiap jiwa dikuatkan. Ajarlah kami untuk melayani dengan hati yang tulus, penuh semangat dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap pertemuan doa boleh membawa berkat, penghiburan, dan pertumbuhan iman bagi banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang pemulihan, yang lemah tubuh. Tuhan, jamah dan pulihkan mereka. Berikan kekuatan baru, kesehatan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Hiburkan setiap hati yang sedang letih lesu dan mampukan mereka untuk tetap percaya kepada pertolongan-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan tidur dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami ketenangan, perlindungan, dan pemeliharaan sepanjang malam ini. Jauhkan kami dari segala bahaya dan berikan tubuh yang segar ketika kami bangun besok hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.